Cerita dimulai dengan adegan demo dari segerombolan buruh di suatu pabrik. Demo yang menuntut kelayakan upah bagi para pekerjanya itu dipimpin oleh ayah Sancaka dan disambut oleh hadangan dari pihak aparat keamanan. Lalu terjadilah bentrokan. Sampai akhirnya ada suara yang berasal dari pengeras suara dari pimpinan perusahaan yang meminta bentrokan dihentikan dan meminta perwakilan dari buruh untuk menemuinya. Lalu 2 orang perwakilan buruh masuk ke dalam pabrik dan yang lainnya lalu membubarkan diri. Aja melihat ketidakadilan di depan mata kita. Itu tandanya kita bukan manusia lagi. 3 hari berlalu, ayah Sancaka kemudian menerima kabar bahwa perwakilan buruh tersebut belum juga pulang. Demo kembali terjadi untuk menuntut kejelasan dari kehilangan orang tersebut. Di tempat lain, Ibu Sancaka mengajak Sancaka pergi ke rumah istri dari utusan yang tidak pulang itu untuk menemaninya. Namun apa yang terjadi? Ternyata utusan yang dinyatakan hilang tersebut ada di rumahnya. Sancaka dan ibunya kemudian menyadari bahwa itu adalah jebakan. Lalu Ibu Sancaka dan Sancaka bergegas lari ke tempat demo yang terjadi untuk memberitahu ayahnya. Namun semua sudah terlambat. Ketika Sancaka sampai, ayahnya sudah tewas tertusuk. Sancaka marah. Sambil memegang tameng, dia berteriak sangat kencang yang menyebabkan semua tameng pecah. Dan saat itu petir menyambar Sancaka yang menyebabkan Sancaka terpental. 1 tahun berlalu. Keadaan Sancaka dan ibunya semakin sulit. Akhirnya ibunya memutuskan untuk pergi keluar kota mencari pekerjaan. Hari-hari berlalu, ibu Sancaka tak kunjung pulang. Sancaka pun hidup sendirian. Karena kekurangan makanan, akhirnya Sancaka pergi dari tempat tinggalnya dan hidup di jalanan. Suatu hari Sancaka terlibat keributan karena menolong anak perempuan yang diganggu sekelompok anak jalanan. Sancaka kemudian dikejar-kejar dan dikeroyok. Saat Sancaka terdesak, tiba-tiba seorang anak yang jago bela diri menolong Sancaka dan mengalahkan 5 orang yang mengeroyok Sancaka. Dia adalah Awang. Kemudian Awang mengajarkan Sancaka ilmu bela diri. Namun Sancaka dan Awang akhirnya harus berpisah karena Sancaka tidak bisa meraih kereta yang menuju Tenggara, sedangkan Awang sudah menaikinya. Waktu pun berlalu. Sancaka kini sudah beranjak dewasa. Sancaka kini bekerja sebagai security di sebuah pabrik koran. Di tempat lain dalam sebuah gedung sedang berlangsung pertemuan antara para wakil rakyat. Seorang legislatif muda bernama Dirga Utama bertemu dengan seorang mafia bernama Haidar Subandi alias Pengkor. Karena mengetahui siapa Pengkor sebenarnya, Dirga Utama menolak bersalaman dengan Pengkor. Pengkor merasa dilecehkan dan kemudian Pengkor menyuruh anak buahnya yaitu Kamal Atmaja alias sang pembisik untuk membunuh Dirga Utama. Pengkor mempunyai banyak sekali anak buah yang dia angkat dari anak-anak yatim yang dia sekolahkan. Suatu hari Sancaka mendengar suara ribut di sebelah kamar rumah susunya. Ternyata itu adalah suara dari tetangganya yang terlibat perseteruan dengan 2 orang preman. Sancaka tidak bisa tinggal diam. Sancaka lalu menghajar 2 preman tersebut. Itulah pertemuan awal Sancaka dengan Wulan dan Teddy. Tak terima dihajar oleh Sancaka, preman-preman itu membawa teman-temannya dan mendatangi tempat kerja Sancaka lalu mengeroyoknya dan menjatuhkannya dari lantai atas gedung. Sancaka yang tidak sadarkan diri lalu disambar oleh petir dan membuat dia sadar kembali. Di tempat lain, anak buah Pengkor terlihat memasukkan suatu cairan ke gudang beras. Hari berikutnya, Sancaka yang baru saja bangun tiba-tiba dititipi oleh Wulan untuk menjaga adiknya yaitu Teddy. Dan ketika sore hari, Sancaka harus bekerja. Tapi Wulan belum juga datang. Akhirnya, sebelum berangkat kerja, dia mengantar dulu Teddy ke tempat Wulan di pasar.
Ternyata di pasar Wulan sedang berorasi di depan pedagang pasar untuk berani melawan para preman pasar. Tanpa diduga, preman-preman pasar itu datang. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengeroyok Sancaka. Kaget melihat Sancaka masih hidup, mereka kembali mengejar Sancaka dan kembali mengeroyok Sancaka. Dan saat keributan terjadi, tiba-tiba saja Sancaka tanpa sadar bisa mengeluarkan petir dari tangannya dan berhasil mengalahkan preman-preman itu. Malam harinya, kemudian pasar dibakar. Sancaka yang penasaran akan kekuatannya mencari tahu dari mana asal kekuatan tersebut. Sampai akhirnya suatu malam saat sedang hujan, Sancaka menyadari bahwa kekuatannya berasal dari petir yang menyambarnya. Lalu Sancaka membuat kostum agar orang-orang di sekitarnya tidak tersetrum saat menyentuhnya. Juga membuat antena di telinganya agar saat tersambar petir dia tidak merasakan sakit. Sementara itu kekacauan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ibu-ibu hamil tiba-tiba banyak yang muntah dan keracunan. Beredar video di mana sekelompok orang tengah memasukkan cairan di gudang beras. Lalu beredar isu bahwa ibu-ibu yang telah memakan beras tersebut telah terkontaminasi oleh serum cacat yang kelak akan melahirkan anak-anak yang cacat. Kerusuhan-kerusuhan mulai banyak terjadi, kejahatan meningkat. Sancaka berkali-kali menghentikan beberapa kejahatan dan menjadi simbol harapan. Dan Pengkor tidak menyukai itu. Pemerintah lalu memutuskan untuk membeli serum penawar di sebuah pabrik untuk mengobati orang-orang yang telah terkontaminasi dan mengumpulkan orang-orang yang terkontaminasi di suatu titik untuk disuntik serum. Namun ternyata cairan yang dimasukkan ke dalam beras itu hanyalah racun biasa. Justru obat penawar itulah serum cacat yang sebenarnya. Dan pabrik tempat di mana pemerintah membeli serum itu adalah pabrik anak buah perusahaan Pengkor. Sancaka kemudian mencoba menghentikan pemberian serum tersebut. Namun Pengkor dan anak buahnya menghadang Sancaka. Terjadilah pertarungan seru antara anak-anak Pengkor dengan Sancaka. Pertarungan yang akhirnya dimenangkan oleh Sancaka. Setelah memenangkan pertarungan, Sancaka lalu mengejar sebuah mobil yang mengirim serum tersebut. Namun, Sancaka tertembak dan terjatuh. Tetapi kemudian datang seorang wanita yang menghentikan mobil tersebut dengan satu kebasan, lalu kemudian menghilang. Sancaka kemudian mengambil botol serum tersebut dan memecahkannya dengan kekuatan petirnya yang mengakibatkan semua botol serum tersebut pecah, dan selamatlah semuanya. Negeri kembali damai. Namun, terlihat sebuah sosok bangkit dari kegelapan. Sesuatu yang menyeramkan telah bangkit dari kematian. Dialah Kiwi Lawu.